Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pengantar ilmu sejarah. Ya, ini ada gambar kopi ya, yang tengah diseduh. Di antara anak-anakku, adakah yang suka minum kopi? Nah, bagi penikmat kopi, tentu akan lebih seru jika bisa menjelaskan keberadaan kopi yang kalian nikmati. Ternyata ada banyak cerita bersejarah dari secangkir kopi tersebut. Kenapa? Karena kopi itu sejatinya bukan merupakan tanaman asli di Indonesia. Terus bagaimana masyarakat Indonesia bisa mengenal kopi? Nah, masyarakat Indonesia itu mengenal kopi melalui Belanda. Ketika Belanda berkuasa di Indonesia, Belanda mengenalkan tanaman kopi kepada masyarakat Indonesia. Terus ada nggak sih hubungannya antara kopi dengan sistem tanam paksa atau kultur stelsel pada masa pemerintah kolonial yang sekitar tahun 1830 sampai 1870? Ternyata jawabannya ada. Jadi kopi itu kan termasuk tanaman yang laku jual di pasaran Eropa. Nah, ketika pas Belanda memberlakukan sistem tanam paksa, kopi termasuk ke dalam tanaman yang diwajibkan untuk ditanam. Jadi itu awalnya masyarakat Indonesia hanya menanam misalnya padi. Nah, itu kemudian dipaksa oleh Belanda untuk menanam tanaman yang laku jual di Eropa. Salah satunya adalah kopi. Jadi sehingga masyarakat Indonesia mengenal, wah ini bagaimana nih nanam kopi secara baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah secara geografis Indonesia itu berada di jalur gempa teraktif yang dikelilingi oleh 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia Australia, sehingga sering disebut sebagai cincin api Pasifik. Nah, Indonesia sudah barang tentu karena berada di 3 lempeng tersebut sering kali mengalami gempa bumi, gunung meletus, dan peristiwa-peristiwa alam lainnya. Nah, salah satu peristiwa yang pernah terjadi dan cukup besar yaitu peristiwa meletusnya Gunung Krakatau tahun 1883. Waktu itu salah satu saksi sejarah yaitu Roger Dietrich Marinus Verbeek itu mengatakan bahwa ketika mau meletus Gunung Krakatau itu kuda-kuda pada mengamuk dan ayam-ayam nggak mau bertelur. Kera dan burung sudah nggak terlihat lagi di pepohonan karena sudah mengungsi terlebih dahulu. Nah, kemudian sebagai dampak bagaimana dahsyatnya letusan Gunung Krakatau tersebut, itu di dekat Pantai Anyer itu terdapat sebuah bongkahan besar batu koral akibat dorongan gelombang yang disebabkan oleh letusan Krakatau itu. Nah, kemudian dari letusan Krakatau itu selain dampak secara geografis, ya, ternyata juga ada dampak lainnya karena situasi itu begitu kacau, maka kemudian di tahun 1888 sempat terjadi pemberontakan petani Banten yang salah satunya diakibatkan oleh adanya letusan Gunung Krakatau tersebut. Nah, setelah kalian belajar dari 2 contoh di atas, yaitu tentang kopi, tentang meletusnya Gunung Krakatau, nah, kita bisa belajar bahwa ternyata ada banyak cerita-cerita menarik di dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Oke, sekarang kita fokus ke diri kita sendiri. Coba kalian cari dan temukan foto kalian pada masa kecil. Nah, kemudian dari foto-foto tersebut, apa
apa yang bisa kalian ceritakan tentang diri kalian? Oh, nih foto ini saya buat waktu saya lagi main sama teman-teman, ya seperti itu. Kemudian kalian juga bisa ketika pas nyari-nyari disuruh mengumpulkan akte atau kartu keluarga. Nah, itu juga dokumen-dokumen yang bisa menjelaskan tentang keberadaan diri kalian. Nah, di akte kelahiran kan bisa tertulis, oh kalian lahirnya tanggal sekian. Kemudian dari kartu keluarga bisa dijelaskan tentang bagaimana susunan atau keluarga dari kalian, ayah, ibu, saudara. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya minta kalian untuk menuliskan berbagai peristiwa-peristiwa penting dan bermakna dalam kehidupan kalian. Nah, ini ada tugasnya. Tugasnya bisa kalian lihat. Jadi, ini tugas yang pertama. Kalian bisa tuliskan beberapa peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam hidup kalian. Jelaskan secara terperinci apa peristiwanya, di mana peristiwa terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa saja yang terlibat, dan sumber sejarahnya. Ya, bisa aja misalnya nih, misal kalian menemukan sebuah foto. Nah, foto itu kan sumber sejarah. Nah, dari foto itu kalian bisa ceritakan, oh ini peristiwa apa nih? Waktu itu saya habis disunat misalnya. Kemudian kapan peristiwanya? Oh itu terjadi sekitar tahun misalnya 2007 misalnya. Kemudian oh di foto ini ada siapa aja? Oh ini ada adik saya, ada kakak saya, ada orang tua saya. Kira-kira seperti itu contohnya ya. Itu contohnya. Jadi kalian cari cerita-cerita atau peristiwa penting. Nah, syukur-syukur bisa dilengkapi dengan fotonya. Tapi apakah harus sumber sejarahnya foto? Nggak harus. Bisa apa saja. Nah, kemudian tugas yang kedua, setelah kalian menemukan misalnya cerita-cerita sejarah itu, kalian urutkan. Saya minta diurutkan. Oh, ini peristiwa ini nih terjadi tahun sekian. Nah, oh, disunat itu terjadi tahun 2007. Nah, misalnya. Kemudian ini ada peristiwa lain. Misalnya ketika saya juara lomba ini, itu tahun berapa. Nah, itu kalian urutkan dari awal hingga akhir. Nah, itu adalah proses untuk belajar dalam sejarah. Jadi kita ada dua tugas ya. Tugas yang pertama tadi kalian catat peristiwa-peristiwa apa saja. Nah, yang kedua kalian urutkan. Kira seperti itu. Nah, setelah kalian menuliskan berbagai peristiwa yang penting, apakah kalian mengetahui sejarah tentang keluarga kalian? Nah, apakah di antara kalian sudah ada yang mengetahui tentang silsilah keluarganya? Nah, silsilah keluarga itu bisa dipahami sebagai informasi tentang riwayat suatu keluarga, misalnya siapa kakeknya, neneknya, baik dari keluarga ayah maupun dari keluarga ibu. Kemudian siapa saja saudara dari ayah, ibu, kemudian anak-anak dari ayah dan ibu, dan berbagai informasi-informasi tentang kelahiran, waktu ataupun tempat. Ya, di situ bisa dijelaskan di silsilah keluarga. Nah, kemudian itu kan kalau kita ngomong keluarga. Untuk kalau kita pengen mengetahui riwayat suatu masyarakat, kan kita tinggal di Jakarta misalnya. Nah, di Jakarta itu kan pasti ada ceritanya tuh tentang bagaimana suatu masyarakat Jakarta itu bagaimana bisa terbentuk di masa lalu. Nah, kalau bagaimana keluarga kita terbentuk, kita bisa lihat dari silsilah keluarga. Kalau untuk mengetahui bagaimana masyarakat kita bisa ada, kita butuh sebuah ilmu bantu yang disebut dengan ilmu sejarah. Nah, sejarah berasal dari bahasa Arab,
syajarotun, yang artinya pohon kayu. Nah, menurut Muhammad Yamin, pohon itu melambangkan pertumbuhan dan perkembangan yang berkesinambungan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah sejarah mengandung 3 penjelasan. Yang pertama tentang asal-usul keturunan atau silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dan yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, sementara dalam bahasa Inggris, istilah sejarah itu dinyatakan dalam kata history. Nah, berdasarkan Kamus Cambridge, history adalah kajian atau catatan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau berupa peristiwa dalam kurun waktu tertentu suatu negara atau subjek yang lainnya. Kemudian dalam bahasa Yunani, sejarah berasal dari kata historia yang memiliki arti sebagai orang pandai. Karena orang yang tahu tentang masa lalunya, dia akan mudah untuk bergerak di masa depan. Jadi kita belajar sejarah bukan untuk mengenang masa lalu saja, tapi mengambil pelajaran dari masa lalu untuk masa depan. Berikut kita akan bahas beberapa pendapat para ahli sejarah tentang apa itu sejarah. Nah, E.H. Carr itu berpendapat bahwa sejarah adalah suatu proses interaksi yang berkelanjutan antara sejarawan dan fakta-fakta yang dimilikinya. Sejarah adalah suatu dialog yang abadi antara masa sekarang dan masa lampau. Itu menurut E.H. Carr. Kemudian menurut Jackson, sejarah adalah catatan tentang masa lalu. Nah, dari definisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, sejarah dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari peristiwa, orang, negara, atau kehidupan yang terjadi pada masa lalu. Nah, Kunto Wijoyo menyatakan bahwa kajian ilmu sejarah bukanlah mitos belaka, karena ilmu sejarah itu mempelajari peristiwa yang sungguh terjadi dan nyata. Ini ada gambar Firaun. Nah, mungkin kalian sudah sering dengar cerita tentang Firaun. Nah, Firaun itu bukan mitos, karena itu memang benar-benar ada kisah tentang Firaun. Itu contohnya seperti itu. Nah, keberadaan ilmu sejarah itu bisa dilacak sampai abad ke-5 sebelum Masehi melalui kehadiran karya Herodotus yang berjudul History, yang bercerita tentang sejarah perang Yunani melawan Persia. Nah, dalam history tersebut, Herodotus sudah menggunakan berbagai sumber sejarah, baik melalui pengamatan, prasasti, dan cerita lisan, sehingga karyanya sudah memenuhi prosedur ilmiah. Nah, oleh karena itu Herodotus dianggap sebagai pelopor penulisan sejarah sesuai kaidah ilmu pengetahuan. Atas jasanya, Herodotus kemudian dijuluki sebagai Bapak Sejarah. Nah, tradisi itu kemudian diteruskan oleh Thucydides yang menulis tentang perang Peloponnesia antara Athena dan Sparta. Nah, seseorang yang
mempelajari sejarah dan menggunakan sumber informasi dari masa lalu itu disebut sebagai sejarawan. Jadi Herodotus, Thucydides itu termasuk sejarawan. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.